Cerita tentang dungeon dan rahasia di dalamnya pada mulanya hanya sebuah legenda belaka, terutama bagi kerajaan yang damai seperti Velmond. Namun, suatu ketika, sebuah dungeon yang telah tersegel selama ribuan tahun tiba-tiba aktif kembali. Monster-monster pun keluar tanpa ampun, menyerang dan merusak tempat tinggal warga. Ratusan tahun telah berlalu, tetapi kemunculan dungeon tersebut masih menghantui kehidupan penduduk Velmond hingga saat ini. Di awal kemunculannya, prajurit kerajaan dikerahkan untuk menaklukkan dungeon tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, pihak kerajaan mengalami kekurangan pasukan. Sementara belum ada tanda dungeon telah selesai. Maka, dibuatlah akademi khusus untuk menaklukkan dungeon tersebut. Akademi Arcanium merupakan akademi yang dibuat oleh kerajaan untuk mencari dan melatih kemampuan para Valkyrie. Valkyrie merupakan sebutan bagi para murid yang berada di dalam akademi tersebut. Di awal masuk akademi, para murid diukur kekuatannya terlebih dahulu melalui bola kristal. Bola kristal tersebut akan mendeteksi seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh orang yang menyentuhnya. Para murid berhasil menunjukkan kekuatan mereka dengan cahaya terang dan berwarna sesuai role-nya. Namun, ketika giliran Gita, bola kristal hanya menampilkan cahaya sesaat yang berwarna hitam redup. Hal ini membuat siswa akademi lainnya menganggap Gita hanya penyihir biasa dengan kemampuan yang tidak istimewa. Gita, gadis yang terlihat biasa saja dan tidak memiliki kemampuan yang spesial jika dibandingkan dengan murid yang lain, hal itu tidak membuat dia mundur dan menyerah. Sulit. Ya, itulah yang dirasakan oleh Gita ketika ia dituntut untuk menyamai kemampuan yang ia miliki dengan teman-teman sekelasnya. Setelah beberapa tahun para Valkyrie berlatih di akademi dan dirasa sudah cukup mampu untuk terjun langsung ke dalam dungeon, maka kepala Akademi Arcanium memilih beberapa Valkyrie dan diberikan misi untuk menaklukkan dungeon. Gita yang terpilih bersama dengan Lista, Rivasha, Frenza, Nandia, dan Windy masuk ke dalam tim frontliner, di mana tim itu merupakan tim terdepan yang akan bertugas untuk membuka setiap level dungeon. Anggota tim lainnya pun meragukan kemampuan yang dimilikinya. Bagaimana tidak, seorang wizard dengan kemampuan yang bahkan di bawah rata-rata dapat bergabung ke dalam tim garda terdepan. Gita dan timnya masuk ke dalam dungeon. Di perjalanan, mereka dihadang oleh sekumpulan monster yang membuat mereka harus mengalahkan monster tersebut. Pertempuran demi pertempuran mereka jalani di tiap lantai dungeon yang menyebabkan mereka mengalami cedera. Dalam pertarungan melawan monster di lantai 50, pertarungan sengit terjadi. Tim frontliner berhasil mendesak monster hingga hampir mengalahkannya. Namun, saat terpojok, monster tersebut menciptakan black hole untuk melarikan diri. Sayangnya, black hole tersebut juga menyeret Rivasha, Frenza, Windy, dan Nandia meninggalkan Lista serta Gita dalam keterkejutan dan ketidakpastian akan nasib mereka. Di tengah keterkejutan dan ketidakpastian, Lista berpendapat bahwa ketiga temannya telah mati dan kini mereka berdua tidak mungkin untuk melanjutkan dungeon. Namun, Gita yang masih optimis bahwa teman-temannya masih hidup, berpendapat bahwa mereka harus terus melanjutkan perjalanan dan menyelamatkan teman-temannya yang hilang. Lista bimbang dengan pernyataan Gita, dan ia pun nampak sedikit mengiyakan apa yang dikatakan temannya itu.
Belum sempat Lista menjawab, Gita dengan cepat memutuskan bahwa ia akan melanjutkan perjalanannya meski tanpa Lista. Gita pun pergi meninggalkan Lista. Namun, Lista yang juga khawatir akan nasib teman-temannya, akhirnya memutuskan untuk menyusul Gita dan melanjutkan perjalanannya. Selama di perjalanan, mereka dihadang oleh monster-monster yang berada di setiap lantainya. Karena mereka hanya berdua, mereka kesulitan menghadapi monster-monster yang ada. Tapi dengan kemampuan dan kerjasama mereka, akhirnya mereka mampu melewati setiap lantai demi lantai. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah ruangan yang ternyata merupakan tempat dari bos lantai 60. Lista dan Gita melakukan serangan bersama. Gita membantu Lista untuk membuat celah serangan kepada Skull King, sedangkan Lista menyerang langsung Skull King dengan pedangnya. Saat berhasil membuat Skull King terjatuh, Lista dengan sigap melakukan serangan lanjutan. Namun, serangannya dengan mudah dihindari oleh Skull King dan dengan cepat menyerang balik menggunakan pedang besar yang menjadi senjatanya untuk menusuk Lista. Gita berteriak saat melihat Lista yang terjatuh karena serangan monster. Dengan kondisi yang sudah lelah dan terdesak, ditambah kekhawatiran atas luka yang dialami Lista, tanpa sadar, Gita mengeluarkan energi sihir dengan intensitas yang sangat besar